Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa sih Islam begitu perhatian, bahkan pada hal kecil, seperti tangan mana yang digunakan saat makan. Padahal kelihatannya sepele ya. Tapi di balik anjuran Nabi untuk makan dan minum dengan tangan kanan, ternyata ada hikmah luar biasa, baik secara spiritual maupun ilmiah. Yuk kita bahas sama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, hendaklah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak hanya menyuruh, beliau juga memberi contoh langsung. Setiap kali makan atau minum, beliau menggunakan tangan kanan. Tapi, apakah ini hanya soal sunnah dan pahala? Atau ada pesan penting lainnya di baliknya? Dalam ajaran Islam, segala yang baik dianjurkan dimulai dari kanan, seperti masuk masjid, memakai pakaian, bersedekah, hingga makan dan minum. Sementara, tangan kiri umumnya digunakan untuk hal yang kurang bersih, seperti bersuci setelah buang hajat, membersihkan kotoran, atau menyentuh bagian tubuh yang najis. Maka, makan dengan tangan kanan bukan hanya soal kebiasaan, tapi simbol kesucian, adab, dan penghormatan terhadap nikmat Allah. Secara kebiasaan, manusia terutama di budaya timur menggunakan tangan kiri untuk bersuci di kamar mandi. Dan ini berdampak langsung pada tingkat kontaminasi bakteri di tangan kiri. Studi medis menunjukkan bahwa tangan kiri lebih beresiko membawa bakteri seperti E. coli. Terutama jika seseorang tidak mencuci tangan dengan benar setelah buang air. Bayangkan, tangan kiri yang biasa digunakan di kamar mandi, kemudian dipakai untuk makan. Bisa jadi jalur langsung masuknya bakteri ke dalam tubuh. Tangan adalah media penyebaran penyakit paling cepat. Kita menyentuh banyak permukaan, lalu menyentuh makanan, lalu memasukkannya ke mulut. Penelitian dari WHO menunjukkan bahwa 80% penyakit infeksi menyebar melalui tangan yang tidak bersih. Maka, ketika Nabi menganjurkan makan dengan tangan kanan, yang notabene lebih jarang digunakan untuk aktivitas kotor, itu adalah bentuk perlindungan sejak awal. Sunnah yang ternyata sangat ilmiah. Tahukah kamu, tangan kanan dikendalikan oleh otak kiri yang bertanggung jawab atas ketelitian dan gerakan halus. Itu sebabnya makan dengan tangan kanan terasa lebih terkontrol dan rapih. Tangan kiri yang dikendalikan otak kanan cenderung lebih kasar. Artinya, bahkan secara neurologis, tangan kanan lebih cocok untuk aktivitas seperti makan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang kidal? Apakah harus memaksakan diri? Mayoritas ulama sepakat, jika mampu, maka tetap dianjurkan makan dan minum dengan tangan kanan. Dan nyatanya, banyak orang kidal yang tetap bisa makan pakai tangan kanan. Karena gerakan menyuap bukanlah gerakan kompleks seperti menulis. Jadi, ini soal komitmen terhadap adab, bukan soal kemampuan fisik semata. Makan dengan tangan kanan bukan hanya menjaga tubuh dari bakteri, tapi juga bentuk ketaatan dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kita mengikuti sunnah, ada pahala yang menyertai. Dan sunnah itu seringkali tampak sederhana, namun penuh makna. Jangan anggap remeh kebiasaan kecil.
Karena dari hal-hal kecil lahirlah keberkahan besar. Makan pakai tangan kanan bukan sekedar budaya Arab, tapi bagian dari warisan adab Rasulullah yang sejalan dengan logika dan ilmu. Ia mengajarkan kita tentang kesucian, ketertiban, dan tanggung jawab menjaga diri. Bayangkan, kalau dari cara makan saja kita sudah terjaga, maka bagaimana dengan aspek hidup lainnya? Sudah tahu rahasianya? Sekarang waktunya kita amalkan. Yuk biasakan makan dan minum dengan tangan kanan. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita paham. Karena kita cinta pada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa sebarkan video ini ke orang-orang terdekatmu, biar makin banyak yang mengenal sunnah dan mencintainya.